Dan saudara, untuk mengetahui strategi Pemda Kabupaten Sorong mengendalikan inflasi dan menstabilkan ekonomi daerah, berikut ikuti wawancara pejabat Bupati dengan pewawancara Poli Kelbulan. Terima kasih Pak Bupati sudah bisa bersedia untuk diwawancarai. Pak Bupati, ini soal hantu inflasi yang oleh Presiden Joko Widodo berharap pemerintah daerah sudah harus bisa ikut mengendalikan dengan tidak bekerja biasa-biasa saja, tetapi secara extra effort. Apa yang sudah disikapi untuk bisa memenuhi harapan Presiden Jokowi di Kabupaten Sorong, Pak? Ya, terima kasih. Nengobok, Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inflasi adalah masalah nasional. Pemerintah pusat melalui Bapak Presiden dan juga pemerintah daerah, gubernur dan juga bupati wali kota se-Papua Barat, kita sudah antisipasi membentuk tim inflasi daerah, dan kita sudah lakukan rapat-rapat dan tugas-tugas langkah-langkah konkret untuk pengendalian inflasi di daerah. Sehingga dengan demikian dari sisi kebijakan program dan kebijakan anggaran, kita juga sudah melakukan pergeseran anggaran dari DAU itu 2% ke kurang lebih 57 OPD yang terkait dengan penanganan inflasi dan juga kenaikan BBM. Nah, tentunya ini merupakan upaya-upaya langkah-langkah pemerintah dalam hal melakukan pengawasan, pengendalian inflasi di daerah dan juga menjaga stabilitas ekonomi dan juga kondisi sekitar daerah. Nah, sehingga dengan demikian terkait dengan kenaikan BBM, ya, kenaikan transportasi, harga pasar, itu kita bisa minimalisir untuk menekan dengan harga-harga yang bisa dapat dijangkau. Tapi puji Tuhan, di bulan September dan Oktober pemerintah telah mengumumkan secara resmi dengan kenaikan BBM atau penyesuaian harga BBM dan juga inflasi. Kabupaten Sorong itu merupakan satu kabupaten kota di Indonesia yang masuk ke 15 besar yang zona hijau aman. Nah, sehingga kita mendapat ranking dari 15 besar dan kita ada di poin 3,7%. Dan puji Tuhan Kabupaten Sorong masih aman-aman, stabil, karena kita dari Forkopimda maupun stakeholder lainnya kita telah bekerja sama, koordinasi, berkolaborasi, berelaborasi untuk melakukan pengendalian terhadap inflasi dan juga pemantauan dan pengendalian terhadap kenaikan BBM dan juga ekonomi dengan memberikan bantuan-bantuan BLT, bantuan-bantuan BBM, bantuan-bantuan kepada ojek dan juga OPD teknis. Kita lakukan kebijakan intervensi yang juga tentunya akan mendorong dan menjaga stabilitas inflasi kita di daerah. Kalau bicara soal inflasi, ini selalu dipicu oleh masalah transportasi dan ketersediaan pangan. Apakah kerja tim pengendalian inflasi Kabupaten Sorong sudah mengarah untuk bisa menjawab kedua masalah tersebut? Iya, tentunya kita sudah antisipasi. Tim inflasi daerah yang kita bentuk itu kan tugasnya itu. Sehingga kenaikan BBM ini kan bukan hanya Indonesia, ini masalah global. Ya, ini masalah global. Tapi kita puji Tuhan di negara-negara lain hari ini sudah mengalami kondisi krisis yang sangat luar biasa. Tapi Indonesia dan daerah-daerah di Provinsi Papua Barat kita masih masuk dalam zona yang masih nyaman. Itu satu anugerah Tuhan yang luar biasa. Jumlah penduduk yang begitu besar dengan luas wilayah yang begitu besar, tapi ekonomi kita masih stabil. Jadi kita baru kemarin minggu yang lalu kita diundang oleh Bapak Presiden untuk rapat koordinasi kepala daerah, gubernur dan bupati wali kota se-Indonesia. Dan dalam arahan Bapak Presiden sudah menyampaikan kepada kita untuk memberi perhatian dari sisi kebijakan fokus pada pengendalian inflasi dan juga
pengendalian, pengawasan dan juga terkait dengan kenaikan BBM, desain harga ini. Karena hukum pasar selalu bicara soal ketersediaan, maksud saya ditentukan oleh permintaan dan ketersediaan pangan di pasar itu sendiri. Bagaimana menggerakkan dana desa untuk membantu mencukupi kebutuhan pangan untuk mensuplai pasar di Kabupaten Sorong? Pemerintah telah mencanangkan bangga produk dalam negeri, ya bangga buatan produk luar negeri, dalam negeri. Sehingga dengan demikian kita di daerah, pertama tentunya kita sudah wajib kepada semua pimpinan OPD wajib menyiapkan 1 hektar lahan untuk ketahanan pangan. Kepala distrik wajib menyediakan 2 hektar untuk ketahanan pangan. Kepala kampung wajib menyediakan 2 hektar untuk ketahanan pangan. Tapi juga sambil itu sosialisasi dan juga mengedukasi masyarakat kita untuk tidak ketergantungan kepada impor. Tapi produk dalam negeri atau produk-produk kearifan lokal dengan bahan-bahan pokok lokal, makanan lokal itu ubi, kacang, pisang, ya, dan ladi, itu semua harus mereka sekarang ini harus kampanye untuk kembali kebun, kembali kampung, ya. Nah, sehingga masyarakat ini sadar akan kehidupan yang serba sulit ini, itu bagaimana mereka harus bekerja di kebun. Lahan kita ini luas. Kabupaten Sorong ini punya lumbung-lumbung lahan yang sangat potensial sekali. Jadi kita ini punya 11.400 lebih ribu hektar yang juta yang masih kosong, belum dihuni, belum disentuh. Jadi dan juga Kabupaten Sorong ini kan lumbung padi, lumbung sawah yang sangat luas. Jadi kita bisa pergunakan itu, dan sementara kita lagi canangkan untuk itu ketahanan pangan. Jadi kami pimpinan OPD itu mulai dari rumah kita sendiri dan lahan di lahan-lahan kosong itu sekarang kita lagi siapkan kurang lebih sekitar 20 hektar untuk semua pimpinan OPD dan semua pejabat eselon 2 dan 3 itu wajib kita bikin pertanian di situ sebagai ketahanan pangan kita. Bagaimana mengurangi pasokan dari luar, terutama sayur mayur yang selama ini mendominasi pasar di Sorong? Kita juga rapat dengan tim operasional pelabuhan. Kita juga dengan tim operasi daerah kita sedang melakukan pemantauan kepada gudang-gudang, ya, toko-toko untuk memastikan bahwa tidak boleh ada lagi bahan impor. Jadi kita harus yang ada itu sudah dulu kita selesaikan dengan harga yang ada, baru nanti ada penyesuaian harga yang baru, lalu kita menyesuaikan dan barang-barang yang baru masuk. Jadi sementara untuk 2 bulan ini kita belum ada masuk ke baru. Kita masih menggunakan produk atau pemasukan yang sudah stok yang sudah ada, sudah ready, tidak ada yang baru. Terakhir Pak Bupati, ini soal pengawasan yang tadi Bapak sebut-sebut di awal. Bagaimana konkretnya pengawasan itu dijalankan di Kabupaten Sorong? Kita setiap bulan evaluasi, dan kita sekarang ini rapat setiap minggu untuk melakukan memastikan semua kebijakan yang pemerintah lakukan, tapi juga mengevaluasi semua intervensi kebijakan itu dan juga kondisi masyarakat kita pastikan bahwa masyarakat aman. Terima kasih sekali lagi Pak Bupati sudah berbagi di